Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk hari ini Ibu sediakan YouTube karena pada dasarnya untuk pertemuan selama kita belajar mengajar itu tidak selalu semuanya dalam Zoom. Mengapa? Karena saya maklumi beberapa teman kalian ada yang kesulitan untuk masuk ke dalam jaringan Zoom. Jadi kalau untuk YouTube kemungkinan video ini masih bisa dilihat hari ini atau besok begitu ya. Tapi jangan lupa untuk isi presensi linknya. Baik, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga tanggal 12 April 2021, Ibu akan melanjutkan penjelasan terkait dengan sistem manajemen mutu ya. Di sini masih ingat ya dengan tampilan ini dan tampilan terakhir minggu lalu bagaimana sebuah perusahaan itu dapat dikatakan qualified, terjamin mutu kualitas produknya apabila dia telah menunjukkan ada beberapa dokumen yang menyatakan bahwa prosesnya ya atau semua hal yang berhubungan dengan proses produksi itu telah mengikuti dasar International Standard Organization atau ISO, kalau di Indonesia adalah SNI ya. Ini adalah contoh dari yang sebelumnya kita bahas minggu lalu, yaitu bahwa suatu perusahaan seperti ini contohnya jika dia memang telah terkualifikasi mengikuti standar ISO 9001, yaitu 9001 ini adalah khusus untuk penomoran untuk menyatakan bahwa perusahaan itu telah memiliki dasar sistem manajemen mutu dari organisasinya, ya, khususnya di prosesnya juga. Oke, kemudian di sini bagaimana sih untuk seleksi dan evaluasi ya untuk apapun yang masuk atau seleksi dan evaluasi pemasok dalam ISO 9001. Jadi sebenarnya dalam suatu perusahaan, khususnya di sini adalah kita membahas terkait dengan pengolahan hasil ternak. Ya, jadi pasokannya apa? Pasokannya berarti yang berhubungan dengan hasil ternak. Entah itu daging, entah itu tulang, kulit, ya, susu, ya. Bagaimanakah cara kita menseleksi atau mengevaluasi pasokan-pasokan tersebut? Kita lihat gambar ini, ada supplier sourcing. Ya, penyedia bahan baku. Di sini penyedia bahan baku ini harus diikuti dengan uji kualifikasi bahan baku. Apakah layak atau tidak? Ya, ketika jadi dia dicek dulu, nak, kita sebagai perusahaan punya standar tersendiri, kita maunya bahan baku yang bahannya seperti apa? Ya, ketika kita punya kualifikasi tertentu, kita punya keinginan spesifikasi tertentu, otomatis tidak semua jagal, tidak semua rumah potong hewan itu sembarangan mengirim bahan bakunya ke kita, karena kita memiliki standar tersendiri, ada kualifikasi sendiri. Nah, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu supplier mana yang bisa mengirim bahan baku sesuai dengan kualifikasi yang kita mau. Ya, tentunya yang kita mau adalah yang diinginkan oleh konsumen dengan ciri khas dari perusahaan kita masing-masing. Kemudian ketika bahan baku tersebut sudah mengikuti kualifikasi yang kita inginkan, oleh perusahaan inginkan dan konsumen inginkan, dilakukan evaluasi. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Biasanya dilakukan uji lab, ya, untuk mengetahui kualitas masing-masing atau apa saja yang terkandung di dalam bahan baku tersebut. Ada bahan tambahannya tidak, ada barang berbahayanya atau tidak. Ketika memang dari penampakan luar dia sudah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan, tapi ternyata kandungannya terlalu, ini ada yang kandungan yang berbahaya, atau ini kok terlalu banyak lemaknya. Nah, itu hasil dari evaluasi, maka mulai mungkin sebagian besar, mungkin kalau misalkan memang hasil evaluasinya sebagian besar tidak sesuai dengan keinginan perusahaan maupun konsumen, apa yang dilakukan? Ada yang namanya perjanjian kerjasama. Jika bahan bakunya setelah hasil evaluasi tidak sesuai, maka kami harus mengembalikannya. Nah, seperti itu.
ya. Jadi ada kerjasama tertentu ya dengan suatu atau kemitraan begitu ya, yang setidaknya selain perusahaan tersebut juga bisa membantu mitra untuk mendapatkan pemasukan, tapi juga dari mitranya juga harus lebih hati-hati untuk memenuhi keinginan perusahaan, kan sama-sama membutuhkan di sini ya. Jadi juga perusahaannya untuk bisa mengembalikan dikasih tahu dulu kenapa kok dikembalikan, karena ini loh. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalkan hasil evaluasinya bagus, bagaimana Bu? Hasilnya maka akan langsung digunakan untuk diputar dalam proses produksi. Ini namanya manajemen persediaan atau supplier management. Kalau dikatakan supplier management ini berarti diartikan sebagai suatu organisasi dan pemasoknya ya adalah saling bergantung satu sama lain. Jadi tidak bisa kita kalau misalkan ada barang yang dikembalikan itu semua salah dari orang yang mengirim barang. Bisa jadi karena mungkin dari pihak perusahaan nggak ngasih tahu bahwa oh ternyata ada perubahan kualitas yang diinginkan gitu. Jadi keduanya harus saling ngasih tahu nih. Kalau perusahaan asal menolak bahan saya juga tidak bagus, Nak. Mengapa? Kalau sekarang gampang sekali mengembalikan bahan baku, perusahaannya terus mengolahnya bahan bakunya dari mana? Kalau nggak dari pemasok. Nah, seperti itu. Jadi, satu sama lain saling bergantung, Nak. Dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan pastinya dan dapat meningkatkan kemampuan keduanya untuk mencapai target masing-masing. Mutu produk atau jasa yang diberikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini ada vendor, bisa jadi atau rekanan atau supplier bahasanya ya, sangat mempengaruhi mutu akhir produk. Bayangkan, dari bahan baku saja itu sangat mempengaruhi hasil. Makanya itu, keduanya harus punya kerjasama yang baik. Dikasih tahu Bapak, Ibu, pemasok, supplier, atau vendor, atau rekanan, kami menerimanya hanya bahan baku jenis ini ya. Kalau tidak jenis ini, nanti kalau dievaluasi hasilnya malah dipaksakan malah tidak bagus, kita wajib atau harus mengembalikan. Karena nanti pasti akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Oleh karena itu, memantau kinerja pemasok merupakan hal yang sangat ditekankan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001. Ya, jadi ISO 9001 itu benar-benar sistem ya, sistemnya ini yang benar-benar distandarkan. Bagaimana sistem tersebut bekerja dalam suatu perusahaan untuk mengedepankan mutu, baik itu mutu proses, ya bahan baku sampai dengan hasil. Seleksi dan evaluasi supplier termasuk adalah dalam satu ISO 9001 ini juga termasuk dalamnya ada seleksi dan evaluasi pemasok. Ini contoh yang mendapatkan penghargaan ISO ya di PTPN, contoh ini ya. Ini contoh penghargaan-penghargaan. Luar biasa, Nak. ISO atau standar internasional itu dikatakan mudah tidak, dikatakan sulit, nanti khawatir orang-orang akan aduh enggak deh saya enggak ngurus ISO. Tidak juga. Ya. Jadi untuk bisa mendaftarkan ke ISO untuk bisa diakui secara internasional itu tantangan luar biasa. Ya, kebanggaan tersendiri bahwa perusahaan negara ya bisa diakui dunia karena dia telah menerapkan sistem penjaminan mutu atau sistem manajemen mutu. Ya. Di situ pasti kalau udah perusahaan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001-2008 tadi, ya, 2008 tadi, maka dapat dikatakan bahwa produk-produk itu bisa dikonsumsi oleh bahkan seluruh dunia, ya, oleh seluruh dunia. Oke, nah sekarang tujuan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008. Ya, di sini ada 3 hal yang dijamin oleh ISO 9001 tahun 2008, yaitu diantaranya di sini keuntungan bagi organisasi yang menerapkan ISO 9001 terangkum dalam 3C, ada complete, consistent, and continual improvement. Nah, sekarang kita bahas ketiga C ini apa saja. Ya, yang pertama, complete the requirement atau pemenuhan persyaratan. Ya, Ibu bacakan di sini, organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 dijamin dapat memenuhi persyaratan
ya, baik yang ditetapkan oleh perundang-undangan, terlebih lagi persyaratan pelanggan. Jadi pastinya untuk perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 9001, itu pastinya berarti dia telah produk-produk mau dari bahan baku, proses hingga produknya itu telah sesuai dengan perundang-undangan, ya. Apalagi dia pasti sudah mengikuti apa yang dimau oleh pelanggan atau konsumen. Organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 dituntut untuk meninjau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaan organisasi tersebut. Jadi benar-benar perundang-undangan yang baik dalam negara tersebut maupun perundang-undangan internasional terkait dengan bahan baku yang digunakan, proses hingga kualifikasi dari si produk akhir itu seperti apa itu sudah disesuaikan dengan perundang-undangan yang ada. Keren kan? Terkait dengan persyaratan pelanggan, ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan klausul-klausul ISO. Apa saja di situ? Yaitu yang pertama meninjau persyaratan pelanggan, melakukan tinjauan terhadap permintaan pelanggan maunya seperti apa, ya. Pemenuhan persyaratan pelanggan di sini termasuk penanganan produk bila diminta dan target waktu pengiriman produk. Jadi biasanya kalau suatu biasanya tuh pelanggan tuh juga nggak mau, aku tuh butuh bahan ini kok nggak ada ya, kok nggak ada di market ya, masa mas belum dikirim sih. Nah seperti itu. Jadi maunya pelanggan itu harus, pelanggan tuh orang yang bahasa dikatakan tuh egois. Nah semuanya sendiri, aku tuh pokoknya maunya produk ini, kalau aku datang di toko ini pasti ada, kalau sampai nggak ada, kok nggak ada sih, udah nggak produksi ya. Nah itu kata-kata yang pasti keluar. Oh mohon maaf kakak, ini belum dikirim. Loh kok bisa? Nah itu ada pertanyaan. Nah kalau bisa perusahaan yang sudah ber-ISO itu tidak ada komentar seperti ini dari konsumen. Selalu ada barangnya. Ya. Kemudian yang kedua, menangani keluhan pelanggan. Jadi untuk perusahaan yang bersertifikat ISO 9001 itu siap untuk menerima setiap keluhan. Ya, bayangkan. Jadi dia benar-benar harus punya nomor telepon untuk aduan konsumen. Ya, untuk beberapa, kalau kalian pernah mengecek beberapa produk ya, produk dengan merek besar itu pasti ada nomor aduan konsumen. Pernah mencoba mentelepon? Coba saja. Umumnya seringnya tidak diangkat, bahkan nggak tahu ada nada deringnya atau tidak. Yaitu mungkin ya bisa jadi sangat saking setiap hari ada aduan jadi bingung yang dijawab yang mana, tapi setidaknya mereka sudah mencantumkan nama, nomor aduan pelanggan ya. Semoga bisa dipertanggungjawabkan nomor itu. Yang ketiga, melakukan survei kepuasan pelanggan dalam selang waktu tertentu. Jadi ada kalanya perusahaan tersebut setelah dia melaunching produk atau dia setelah dia menghasilkan produk dengan bahan baku yang baru, mereka melakukan survei pada konsumen. Gimana rasanya? Ada perubahan tidak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan memancing ini berarti menunjukkan bahwa ada yang berubah atau ada sedikit yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, di situ kan yang terpenting adalah bahan baku utama adalah singkong, bahan baku utama adalah tepung ini, tepung itu. Tapi kemungkinan bisa jadi suppliernya berbeda, sehingga ketika supplier berbeda menghasilkan produk yang sama, biasanya perusahaan juga akan melakukan survei kepada konsumen apakah ada perubahan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua tadi setelah complete the requirement, yang kedua di sini adalah consistency of product. Jadi produknya yang dihasilkan tuh harus konsisten, baik itu bentuk, warna, rasa ya. Bu, ada loh Bu, suatu perusahaan produk gitu ya, yang setiap beberapa saat tuh dia ganti kemasan, tapi sebenarnya isinya sama. Oke, baik. Memang kita katakan konsisten itu kita lihat dari mana dulu. Kalau kita lihat dari produknya, bisa jadi oke, itu adalah produk susu misalkan, seperti yang pernah saya alami. Jadi ketika saya mau membeli produk susu untuk anak saya, di situ saya bahkan hampir menunggu lewat lebih dari 3 hari. Waktu itu saya tanya, kenapa ya kok tumben susu merek ini kok bahkan sampai tidak beredar, bahkan sampai kehabisan di beberapa toko.
Ternyata ada informasi begini, ya Ibu mohon maaf, ada perubahan bobot penjualan. Maksudnya, jadi kemasannya yang dulu ada 1 kilo, ya paling maksimal 1 kilo, sekarang mulai dirubah Bu, ada yang 800, ada yang 1 kilo, ada yang 1,2 kilo. Jadi karena ada peluncuran inovasi untuk penjualan yang baru, maka semua produk yang telah dipasarkan harus dihabiskan terlebih dahulu agar konsumen tidak memilih untuk yang baru, yang lama belum habis. Jadi memang benar-benar dihabiskan dulu sampai benar-benar habis, baru yang terbaru muncul dengan neto yang berbeda dan juga bentuk kemasan yang berbeda. Tapi baik itu komposisi, proporsi yang terkandung dalamnya utamanya adalah susu tidak berubah, masih konsisten. Gizinya juga tetap, kandungan apapun juga tetap. Mungkin ada produk yang dengan nama ada misalkan ditambah dengan bahan omega 3 gitu misalkan, plus omega 3, omega 6, omega 9. Nah, itu biasanya ada penambahan harga sedikit gitu ya. Oke, tapi tidak merubah produk utamanya yaitu susu gitu. Untuk konsistensi of product ini, organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2008 dijamin dapat menghasilkan produk, barang atau jasa yang konsisten. Baik itu mutu dan spesifikasinya sama persis dan produk dihasilkan oleh suatu sistem yang konsisten bukan secara kebetulan. Jadi hasil akhirnya itu mau dari tahun 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak berubah drastis gitu ya. Mungkin ditambahi oke, tapi tidak sampai benar-benar dikurangkan ini itu tidak. Utamanya masih tetap, yaitu pembuat susu bubuk. Jadi ada merek tertentu yang memang kita panggil merek itu, berarti kita di otak kita bahkan sampai teringat betul bahwa ini adalah merek untuk produk A. Nah, seperti itu, saking konsistennya. Sebagai contoh, mohon maaf ya, saya sebut merek Denko. Denko sebelum ibu lahir bahkan sudah ada. Bahkan sampai sekarang, merek itu masih erat lekat di pikiran kita bahwa kita sebut Denko berarti itu adalah produk susu. Walaupun sebenarnya perusahaan yang di bawah Nestle ini ya, Denko ini sudah beraneka macam perubahannya, tapi tetap produk akhirnya adalah susu. Bentuknya bisa cair, bisa serbuk dan segalanya dengan tambahan-tambahan tertentu, tapi tetap susu. Ya, seperti itu. Produk yang konsisten ini dihasilkan dengan 4M. Man, method, machine, and material. Jadi, pada dasarnya ya, produk yang konsisten itu juga melibatkan ada 4 hal di sini. Dari orangnya, dari metodenya, mesin yang digunakan, dan material utama yang digunakan. Ya, harus konsisten juga. Berarti kalau ibu bilang men atau orangnya harus konsisten, berarti orang 10 tahun yang lalu dengan sekarang harus orang yang sama. Tidak. Tapi setidaknya orang tersebut memiliki kompetensi yang sama. Ya, dari tahun ke tahun bahwa orang tersebut memang ahli di bidang tertentu yang berhubungan dengan perlakuan mesin, metode, dan material yang digunakan. Ya. Kombinasi dari karyawan yang memiliki kompetensi yang merata, peralatan yang selalu siap digunakan, pasokan material yang bermutu, serta prosedur kerja yang jelas akan menghasilkan produk yang konsisten. Ingat itu. Jadi kombinasi apa yang bisa menghasilkan produk yang konsisten? Yang jelas adalah apa tadi yang pertama? Kompetensinya harus merata, peralatan yang harus selalu siap digunakan, pasokan material yang bermutu, serta prosedur kerja yang jelas. Oke. Kemudian yang ketiga di sini adalah continual improvement atau perbaikan yang berkesinambungan. Di antara salah satu prinsip ISO 9001 tahun 2008 yang paling dominan adalah prinsip tentang perbaikan yang berkesinambungan. Maksudnya, organisasi tidak boleh puas dengan pencapaian hasil yang sudah sesuai target, melainkan terus-menerus meningkatkan target setiap tahunnya. Jangan sampai gampang puas gitu ya.
Karena khawatirnya kalau gampang sekali puas, maka dia tidak mau berinovasi, akhirnya kalah dengan merek-merek lain yang lebih baru dan lebih berani untuk berinovasi, orang-orang akan meninggalkan produk itu. Pasti rasanya juga itu aja. Ya, seperti itu. Target-target yang tidak tercapai harus dianalisis dan dievaluasi untuk mengetahui root cause dan tindakan perbaikannya. Begitupun dengan masalah-masalah yang terjadi. Perlu dicatat dan dikendalikan, dianalisis, dievaluasi, dan diberikan tindakan perbaikannya. Setiap keadaan yang dianggap menjadi potensi ketidaksesuaian di masa mendatang harus dianalisis. Jadi ketika kita sudah punya SWOT gitu ya, kita sudah punya analisis SWOT, mana kekuatannya, mana kelemahannya, mana tantangan, mana objeknya ya, dan mana kesempatannya gitu ya maksud saya. Nah di situ kita harus tahu nih, kalau misalkan ada tantangan seperti ini, ada ancaman seperti ini, maka apa kesempatan apa yang bisa diambil gitu ya untuk menyelamatkan produk kita. Jadi harus ada analisis itu. Jadi ada 3 hal ini ya untuk menjadi tujuan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Memang di sini ISO 9001 memang hanya menjadi hanya menjamin hal-hal yang sifatnya sistematik, bukan finansial. Jadi jangan harap dengan kita memiliki ISO 9001 itu pasti akan terjamin keuntungannya akan meningkat pesat. Tidak ya nak ya, tidak. Di sini ISO 9001 adalah yang menjamin sistem manajemen mutunya, sistemnya. Ya, bukan finansialnya. Meskipun sudah barang tentu, perusahaan yang telah bersertifikat ISO memiliki nilai lebih, ya, nilai lebih pastinya, dan juga mendapatkan pada saat ada tender, ada project-project itu biasanya itu menjadi nilai plus, ya, leluasa dalam ekspor impor biasanya. Tapi tidak mesti itu menjadi patokan, maksudnya begitu. Tapi setidaknya akan diakui dunia. Itu kebanggaannya di situ. Dan bahkan orang luar juga akan dengan mudah percaya bahwa produk ini memang jelas, orang untuk ngurus ISO aja susah kok, ya. Gitu. Nah, dari 9001 ini, ya, semoga anak-anak jelas. Sekarang Ibu beralih ke ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan. Ada kalanya ketika kita memang sebagai pengolah khususnya di hasil ternak, ya, kita juga harus mempertimbangkan kita mengolah hasil ini kemudian dampaknya ke lingkungan apa. Ya. ISO 14001 ini merupakan spesifikasi internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengatur resiko-resiko lingkungan sebagai bagian dari praktek bisnis normal. Ya, kepedulian kita sebagai pengusaha di sini terhadap kelestarian lingkungan merupakan tujuan utama melakukan sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Jadi kita melakukan pemotongan hewan, melakukan bisnis dengan bahan dasar kulit hewan, itu nanti akan berpengaruh tidak sih ke lingkungan ketika kita membuang limbahnya. Nah, begitu. Ya, jadi memang benar-benar harus diperhitungkan di sini untuk dampak terhadap lingkungan, utamanya keselamatan lingkungan, dengan didukung tenaga kerja auditor profesional. Di sini juga untuk 14001 ini juga berkomitmen untuk menyediakan jasa sertifikasi sistem manajemen berdasarkan standar secara tepat, akurat, independen ya. Tidak boleh dibayar oleh perusahaan tersebut. Tolong loloskan ya 14001-nya. Karena pasti kalau sudah punya sertifikasi 14001, wah ini produk yang ramah lingkungan nih. Kalau udah punya produk ini berarti kita juga akan melindungi lingkungan. Kita pilih yang ini saja. Apalagi banyak yang sudah eco green gitu ya. Tapi hati-hati, benarkah? Tapi jelas kalau udah ISO 14001 pasti dia independen, nah. Tidak dibayar oleh perusahaan untuk mengeluarkan ISO. Terpercaya dan profesional. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Program keamanan pangan berdasarkan di sini ada namanya HACCP, yaitu suatu konsepsi manajemen mutu untuk memberikan jaminan keamanan dari produk pangan dengan menerapkan SNI. Apa itu HACCP? Hazard Analysis Critical Control Point. Ya, jadi ada analisis bahaya pada titik kontrol yang kritis itu bagian mana saja.
Gitu. Kemudian ada GAP atau Good Agriculture Practice atau Good Farming Practice atau di sini ada GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya ya baik itu tumbuhan maupun ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu aman dan layak dikonsumsi. Itu beberapa istilah ya. Kalau di Indonesia tuh ada macam-macam ini. Ada CCP, ada JEP ya, ada GHP, good handling ya, bagaimana menghandlingnya yang baik itu bagaimana dan layak dikonsumsi ya. Apakah sudah bersih penggunaannya, apa pemotongan sudah sesuai ya. Dan yang terakhir sini ada GMP, Good Manufacturing Practice, atau suatu pedoman yang menjelaskan cara pengolahan hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu aman dan layak untuk dikonsumsi. Oke, begitu. Nah, di sini untuk sertifikat jaminan mutunya, ya, yang dikeluarkan, jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga telah diakreditasi. Pastinya, perusahaan ini sudah istilahnya sudah menerapkan GMP, GAP, GHP itu pastinya dari badan yang telah diakreditasi, yang menyatakan bahwa proses dan atau produk telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh SNI, oleh negara juga. Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu dan keamanan pangan. Persyaratan dasar program jaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan dengan menerapkan tadi ada GAP, GFP, GHP, dan GMP yang ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pada budidaya pasca panen dan pengelolaan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan berdasarkan sistem HACCP. Oke, sementara itu dulu ada beberapa istilah yang memang harus kalian ketahui dan kalian pahami. Untuk itu, pertemuan kali ini Ibu sampaikan sekian dulu. Jika ada pertanyaan, disampaikannya di kolom komentar Google Classroom ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.